Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa Bapak mengingatkan pada kalian semua agar tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dan hindari kerumunan. Kalau memang dirasa tidak perlu untuk keluar rumah, lebih baik belajar di rumah. Oke, baik. Pada kegiatan belajar hari ini, Bapak akan coba menjelaskan bagaimana cara membuat halaman intro atau halaman pembuka pada multimedia pembelajaran interaktif menggunakan Adobe Flash CS6. Nah, nantinya di materi ini kalian akan diajarkan atau kalian akan dijelaskan bagaimana cara menambahkan gambar, kemudian menambahkan tulisan, memberikan efek animasi pada tulisan dan objek, sampai nanti pada kegiatan akhir kita akan mempublish file intro ke dalam format file Excel. Ikuti langkah-langkah pada video tutorial ini dengan baik. Selamat menyaksikan. Baik, langkah pertama kita buka Adobe Flash CS6. Di sini Bapak menggunakan Adobe Flash CS6. Kalian bisa ketik di kotak pencarian Adobe Flash CS6 kalau yang memang menggunakan Windows 10, atau kalau yang di tampilan desktopnya ada icon Adobe Flash Professional CS6, itu bisa langsung kalian di double klik. Baik, sambil menunggu loading, Bapak sedikit coba sampaikan perkembangan terkini terkait software aplikasi Adobe Flash itu sendiri. Sebetulnya Adobe Flash ini sudah digantikan ya, artinya kehadirannya memang sudah digantikan oleh Adobe Animate. Jadi perkembangan saat ini memang untuk industri itu sudah banyak yang beralih dari Adobe Flash ke Adobe Animate. Nah, cuman karena kita di sekolah ada kendala migrasi, makanya pada kegiatan belajar kali ini Bapak masih menggunakan Adobe Flash CS6. Mengapa demikian? Meskipun memang sudah dialihkan kepada Adobe Animate, secara fungsi dan kegunaan itu tidak jauh berbeda. Artinya ketika teman-teman misalnya nanti pada saat masuk ke dunia industri atau dunia usaha, itu tidak akan lagi terjadi perubahan yang signifikan. Semua fungsi dan kegunaannya, baik itu Adobe Animate maupun Adobe Flash, itu sama-sama saja. Yang membedakan barangkali hanya dari sisi user interface-nya atau dari antar mukanya. Secara fungsi, secara keseluruhan itu masih sama. Spek komputer juga ini sangat pengaruh. Artinya memang kita di multimedia ini dituntut untuk menggunakan spek komputer yang minimal tinggi ya, karena memang sebagai penunjang. Nah, ini tampilan antarmuka pada saat pertama kali kita buka. Jangan lupa teman-teman pilih yang ActionScript 2.0. Apa bedanya 2.0 dengan 3.0? Karena kita di sini membuat khusus untuk desktop, maka kita pilih yang 2.0. Kemudian sebelum melaksanakan pekerjaan, terlebih dahulu kalian atur dokumen dengan memilih tadi menu modify, kemudian dokumen. Nah, setelah dokumennya sudah siap, langkah yang pertama kita akan memberikan warna latar belakang pada lembar kerja kita. Di sini saya coba menggunakan warna hitam. Nanti untuk warna ini disesuaikan oleh kebutuhan kalian masing-masing.
ini untuk mengatur apakah objek yang kita buat sudah sesuai ukurannya dengan lembar kerja. Nah, jangan lupa untuk senantiasa selalu memanage layer dengan mengganti nama layer tersebut sesuai dengan objek yang kita buat. Nah, kemudian kita menambahkan layer baru dengan nama teks. Kita buat objek teks dengan menggunakan text tool. Kemudian kita tinggal tulis di atas lembar kerja. Di sini jenis huruf, kemudian warna dan ukuran ini bisa teman-teman sesuaikan ya, artinya sesuai dengan kebutuhan yang memang sudah kita persiapkan sebelumnya. Untuk agar posisinya tepat berada di tengah-tengah, ini kita bisa atur menggunakan align ya, atau perataan. Oke. Selanjutnya kita buat objek baru, tambahkan layer, kemudian beri nama loading. Di sini saya coba buat objek persegi, nanti yang kita gunakan untuk animasi loadingnya. Jangan lupa atur agar posisinya tepat berada di tengah-tengah atau rata tengah. Desain intro ini Bapak buat secara sederhana. Yang ditekankan di sini adalah bagaimana kalian bisa memberikan atau menambahkan objek, kemudian memberikan efek animasi dan lain sebagainya. Desain user interface-nya sendiri itu nanti diserahkan kepada kalian masing-masing sesuai dengan kebutuhan tentunya. Di sini Bapak coba menambahkan tulisan di layer background sebagai pemanis. Barangkali ini adalah tampilan desain intro yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan memberikan efek animasi pada tiap-tiap objek yang barusan dibuat. Nah, pertama kita tambahkan insert keyframe di frame 25. Kemudian kita insert frame di frame 100 untuk layer background. Sekarang kita coba memberikan efek animasi pada tulisan. Nah, di sini efek animasinya adalah pada frame 0 atau frame 1 posisinya 0% atau alfanya 0%. Nah, kemudian pada masuk ke frame 25 itu alfanya kita naikkan menjadi 100. Jadi animasi yang kita buat adalah animasi menghilang ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian tambahkan lagi insert keyframe di frame 75 karena nanti kita mau memberikan efek animasi dari muncul kemudian menghilang. Jadi kebalikannya. Kalau tadi di awal kita coba buat dari tidak ada kemudian muncul. Nah, ketika sudah muncul
kita coba buat lagi untuk menghilangnya. Baik, kurang lebih itu untuk efek animasi pada tulisan. Nah, sekarang kita coba buat efek animasi pada bidang atau pada objek loading. Langkah yang pertama, kita berikan classic twin. Kemudian di tiap objek, kalau diperbesar ini ada titik koordinat. Nah, titik koordinat yang ada di tengah ini kita geser ke kiri. Oke. Nah, kemudian di frame 25 sama titik koordinatnya kita geser lagi ke kiri. Kemudian pada frame 1 objeknya kita perkecil. Jadi kurang lebih akan seperti ini tampilan animasinya. Jadi dari kecil kemudian dia jalan seperti seperti loading pada umumnya. Nah, kemudian di sini Bapak pengen menampilkan tampilan loadingnya tidak berbarengan dengan munculnya tulisan, maka Bapak coba geser posisi awal tampilan loading itu di frame 35. Jadi pertama muncul tulisan, kemudian muncul objek loading. Sama seperti di awal tadi pada animasi tulisan, kita tambahkan insert frame, kemudian insert keyframe. Nah, di frame terakhir kita beri efek alpha ya, agar sama seperti yang animasi teks, pada frame terakhir dia menghilang. Kurang lebih animasinya kalau kita tes seperti ini. Untuk gerakan animasi bisa kalian atur, jadi semakin banyak frame yang kita gunakan itu akan memperlambat gerakan objek. Semakin sedikit frame yang kita gunakan itu akan mempercepat gerakan animasi objek tersebut. Oke, kemudian kita save. File yang dihasilkan pada saat kita menyimpan file kerja pada Adobe Flash ini formatnya FLA. Jadi sewaktu-waktu kita masih bisa untuk mengubah objek tersebut atau file lembar kerja tersebut. Kemudian kita coba tes movie dengan menekan tombol Ctrl Enter. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Terakhir kita konversi atau kita publish file intro ini ke dalam format file exe dengan memilih WinProjector. Kemudian kita tentukan mau di mana menyimpan file exe tersebut, kemudian save. Kita klik tombol publish dan oke. Barangkali itu yang bisa disampaikan terkait pembuatan halaman intro sederhana menggunakan Adobe Flash. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.